Oke teman-teman, jadi saya di sini ada beberapa MCB ya teman-teman. Ada yang MCB 3 pas, yang 2 pas, kemudian yang 1 pas. Nah, MCB yang 3 pas ini biasanya poolnya ada 3 ya teman-teman, 1, 2, 3, atau ada 3 kutub. Kemudian yang 2 pas ini ada 2, kemudian ini yang 1 pas. Yang paling pertama kita lihat dalam membaca kode yang ada di body MCB itu adalah mereknya ya teman-teman. Jadi kayak ini misalkan ini merek Chin, terus NXB63 itu adalah tipe atau model numbernya ya teman-teman. Di sini juga ada Silin BAH32. Ini adalah merek dan juga tipenya ya teman-teman. Kemudian ada Melan Rilan, ini ada SZR sekian-sekian. Kemudian ada New Palace dan juga di sini ada Merlin Guerlain Multi 9C32N. Kemudian ada Schneider C32N, terus ada New Palace DZ47 sekian-sekian. Nah, setelah kita lihat mereknya, bagian penting yang menurut saya malah yang paling penting ya teman-teman, itu yang kita lihat itu yang ini ya, C10, terus di sini ada C6, terus kemudian di sini ada C6 juga, di sini ada C2, di sini ada CL4, CL6, di sini C4 dan C10. Jadi maksudnya C itu adalah kurva karakteristik pemutusan arus ya teman-teman. Jadi maksudnya itu pokoknya nanti akan coba saya jelaskan di next video, tapi yang paling penting itu adalah angka di belakang huruf C atau CL ini ya teman-teman. C10 ini artinya MCB 10 ampere. Ini C6, ini MCB 2 pas 6 ampere. Di sini juga sama, ini MCB 1 pas 6 ampere, kemudian ini 2 ampere, CL4. Nah, biasanya kalau CL ini khusus untuk MCB yang milik PLN ya teman-teman. Nih, kalau teman-teman lihat, ini adalah MCB bekas PLN. Jadi di sini ada C32N Merlin Guerlain, itu adalah merek dan tipenya. CL4 artinya ini MCB 4 ampere. Ini CL6 artinya MCB 6 ampere. Kemudian ada New Palace, ini C4 dan C10 sama ya teman-teman. Ini untuk 4 ampere dan untuk 10 ampere. Nah, setelah itu kita bisa lihat yang ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat, ini masih blur ya. Nah, di sini ada 400 volt, ada 6000 ya. Ini kalau kelihatan, mudah-mudahan kelihatan sih ya. 400 volt 6000 itu artinya apa? 400 volt itu adalah rating tegangan ya teman-teman. Jadi rating tegangan PLN itu kan 380 volt ya untuk yang 3 pas. Ini artinya dia memang harus di atas dari rating tegangan si tegangan PLN. Begitu juga dengan yang ini ya. Ini juga sama, 400 volt tuh rating tegangan. Sedangkan ini untuk yang 1 pas ya. Yang 1 pas ini saya nggak terlalu kelihatan. Ini 230 volt ini. Jadi kalau rating tegangan PLN kan 220, ini 230, jadi lebih besar ya, jadi lebih bagus. Ini 240, ini juga rating tegangannya di 230. Untuk yang 1 pas ini juga 230. Kemudian yang ini adalah 240 ya teman-teman. Dan di bawah rating tegangan tuh biasanya ada KA ya teman-teman. KA itu adalah kemampuan si MCB ini menahan short circuit atau arus short circuit. Kalau 6000 ini artinya si MCB ini kuat menahan arus short circuit sampai 6000 ampere. Dan kalau di atas 6000 ampere itu si MCB ini akan berpotensi untuk rusak. Begitu juga dengan yang 2 pas ini, 6000 ini di atas rating tegangan, itu artinya 6KA atau 6000 ampere. Dia tahan sampai arus short circuit 6000 ampere maksimal. Kemudian ini rata-rata sih 6000 sama 4,5 ya. Kebetulan yang Melan Rilan ini yang 4,5, dia artinya kalau di atas 4500 ampere dia berpotensi rusak ya kalau kena arus short circuit. Ini New Palace juga sama ya, ini agak blur ya teman-teman. Saya akan coba fokuskan. Nah, di sini 4,5 juga. Kemudian ini juga yang punya PLN, nih 6000 ya teman-teman. Terus di bawahnya ada angka 3, itu artinya adalah kelas energi. Maksudnya kelas energi ini adalah karakteristik energi maksimal dari arus listrik yang dapat melalui MCB. Jadi itu biasanya ada kelas 1, 2, dan 3. Dan biasanya kelas 3 itu yang paling bagus ya teman-teman. Jadi teman gak usah pusing dulu mikirin kelas-kelas energi yang ada di MCB itu, karena ini juga sama ya, kelas energinya juga sama. Karena yang paling penting itu adalah berapa ampere sih MCB ini kuat ya. Di belakang huruf C sama CL ini artinya MCB kuat di 6 ampere. Ini juga sama ya teman-teman.
Kalau yang ini breaking capacity-nya 4,5 ya teman-teman. Nah, selain itu, selain breaking capacity, rating tegangan, ada beberapa kode yang mungkin dicantumkan ya di MCB ini, seperti ini ya teman-teman. Ini kode IC EN6088981 ya, ini saya coba fokuskan. Terus 81442. Ini maksudnya apa? Jadi ini merupakan acuan standar teknis yang ditetapkan di MCB ini ya. Kebetulan dia pakai standar IC. Jadi IC itu adalah singkatan dari International Electrotechnical Commission. Ini adalah lembaga yang mengeluarkan standar internasional untuk peralatan-peralatan listrik ya, termasuk MCB ini. Kemudian apalagi ya, di sini ada, dan yang paling penting itu ada SNI-nya teman-teman, dan ini kebetulan SNI-nya ada di sini ya. Ini udah lulus standar nasional Indonesia. Kemudian yang 2 pas ini dia ada, nah di sini ada ini ya. Dia ada, ini standarnya IC sih. Kalau saya lihat nih IC 60 sama ya, 60898, 60947. Nah, ini udah mulai fokus ya teman-teman. Dan si MCB ini artinya dia udah lulus standar internasional ya teman-teman, standar IC, International Electrotechnical Commission. Terus juga dia harusnya sih udah lulus SNI juga. Itu dia SNI-nya. Nah, dia ada di sini ya teman-teman, ada di atas. Ini saya fokuskan lagi. Jadi dia lulus SNI, dan juga ini kalau teman-teman perhatikan ya, ada LMK. Jadi LMK itu apa? LMK itu adalah lembaga masalah kelistrikan. Jadi ini yang menguji apakah si alat listrik ini atau si MCB ini lulus dengan uji standar LMK. Kemudian untuk yang lainnya seperti ini juga ini merek Melan Rilan ya teman-teman. Jadi merek Melan Rilan juga ini harusnya sih udah lulus dari SNI ya teman-teman. Ini kalau saya lihat SNI-nya dia ada di sini. Ini udah lulus uji SNI dan beberapa standar ya, baik internasional maupun nasional. Ini juga ada New Palace ya teman-teman. Terus juga ada si Schneider. Ini Merlin Gerlin dan juga si Schneider. Jadi si Merlin Gerlin dan Schneider ini saya ambil contoh, ada MCB bekas PLN ya teman-teman. Ini saya ambil contoh si Schneider. Jadi si Schneider ini dia harus lulus yang namanya, saya coba fokuskan lagi, lulus uji LMK, sama ya, lembaga masalah kelistrikan, dan juga SPLN. Ini saya coba fokuskan SPLN. Intinya kalau SPLN itu adalah memang standar perusahaan listrik negara atau standar PLN, dan biasanya untuk alat-alat listrik yang dipakai oleh PLN dia harus lulus SPLN. Dan kebetulan ini SPLN yang di sini itu adalah SPLN, kalau teman-teman lihat SPLN 108 ya teman-teman. Itu SPLN 108 itu adalah yang menguji pemutus mini atau MCB ya untuk instalasi, bukan menguji sih, yang mengatur pemutus mini atau MCB di instalasi gedung dan rumah tangga. Lalu begitu juga dengan ini ya, yang New Palace. Jadi kalau yang New Palace ini adalah, ini lebih banyak lagi, dia ada lulus SNI. Ini kalau teman-teman lihat lulus SNI, terus juga dia lulus uji LMK, lembaga masalah kelistrikan. Lalu ada IC-nya juga, dan di sini ada NPB ya. Jadi NPB itu singkatan dari nomor pendaftaran barang. Jadi barang-barang yang diimpor dan masuk ke Indonesia dan dia ingin lulus uji SNI, dia biasanya harus mendaftarkan barangnya terlebih dahulu sehingga dapat yang namanya NPB atau nomor pendaftaran barang. Dan saya kira cukup sekian ya teman-teman tentang kode-kode MCB, kode-kode yang ada pada body MCB. Dan untuk next video saya akan coba masih tentang MCB ya teman-teman, tapi lebih ke langganan rumah berapa yang cocok untuk MCB tertentu. Misalkan teman-teman langganan di 450 VA atau 900 VA, terus teman-teman ingin membagi beban di
sekian ampere itu cocoknya pakai MCB yang mana, saya akan coba jelaskan di next video. Dan juga mungkin nanti apa sih bedanya MCB yang 3 pas ini dengan misalkan ada MCB 3 pas 1 buah dengan MCB 1 pas 3 buah, itu bedanya apa dan lebih baik pakai yang mana, itu juga nanti di video-video selanjutnya akan coba saya jelaskan. Dan juga mungkin prinsip kerja dari MCB ini ya teman-teman, karena contohnya gini ya, ini biasanya sih dia ini ada kayak kode gini ya di body MCB ini. Ini artinya si MCB ini tahan terhadap bahaya short circuit dan juga bahaya overload atau beban berlebih. Nanti akan saya coba jelaskan di video-video saya selanjutnya. Dan oke teman-teman, saya pikir cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang pengenalan MCB atau miniatur circuit breaker ini, terutama sih penjelasan tentang kode-kode yang ada pada body MCB. Dan semoga penjelasan saya ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa di like dan di subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.